Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Teman-teman sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah, tidak lengkap rasanya bila membahas biografi seorang ulama namun tidak memaparkan pujian dan sanjungan mereka terhadap sesama ulama. Di antara yang memuji beliau adalah murid sekaligus sahabatnya Yahya ibn Ja'far. Beliau berkata, "Kalau sekiranya Allah berkenan untuk memberikan sebagian umurku untuk Al-Imamul Bukhari, maka sungguh aku rela membaginya dengan beliau. Kerana kematianku hanyalah kematian satu orang biasa, sedangkan kematian beliau adalah hilangnya seluruh ilmu." Allahu Akbar, sungguh luar biasa. Lain lagi dengan Al-Imam Qutaibah. Suatu hari ada yang bertanya kepadanya mengenai hukum talak yang diucapkan oleh orang mabuk. Beliau malah berkata kepada sang penanya, "Di hadapanmu sudah ada seorang alim yang berkumpul di dirinya keilmuan Imam Ahmad, Imam Ali ibn Al-Madini, dan Ishaq ibn Rahawai," sambil menunjuk ke arah Al-Imamul Bukhari. Abu Sahal Asy-Syafi'i berkata, "Aku pernah menimba ilmu ke Basrah, sebuah kota di Irak, ke Syam, ke negeri Hijaz, dan juga Kufah. Tiap kali kutemui para ulama di sana, dan setiap kali mereka menyebut nama Al-Imamul Bukhari, pasti mereka melebihkan dirinya di atas diri mereka sendiri. Bahkan ulama-ulama Mesir berkata, hajatuna minad dunya nadharu fi tarikhi Muhammad bin Ismail. Kebutuhan kami terhadap dunia hanyalah berupa menyusuri sejarah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari." Bahkan Sulaim ibn Mujahid berkata, "Lau anna Waqi'an wa ibn Uyainah wa ibn al-Mubarak kanu fil ahya lahtaju ila Muhammad ibn Ismail." Jikalau Waqi' ibn al-Jarrah, guru daripada al-Imam Syafi'i, kemudian Sufyan ibn Uyainah dan Abdullah ibn Mubarak masih hidup, pasti mereka masih membutuhkan ilmu Al-Imam Al-Bukhari. Allahu Akbar. Imamul A'immah Ibnu Khuzaimah pun pernah memuji beliau, "Ma ra'aitu tahta adimis sama'i a'lama bihadithi Rasulillah wa ahfadha lahu min Muhammad bin Ismail." Aku belum pernah berjumpa dengan seorang pun di kolong langit ini yang lebih mengetahui hadis Nabi dan paling hafal melebihi hafalan Muhammad ibn Ismail. Al-Imamul Bukhari. Al-Imam Tirmidzi selaku muridnya tak ketinggalan memuji beliau. Menurut beliau, belum pernah ada di Irak, di Khurasan, yang memahami dengan sangat amat baik makna al-ilal dan sejarah serta sanad-sanad hadis lebih daripada Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. Abdullah ibn Hamad juga pernah berkata, "Wadidtu anni sya'ratun fi sadri Muhammad ibn Ismail." Ungkapan ini sama persis kandungan dan tujuannya dengan ucapan Yahya ibn Ja'far yang tadi sudah kita bacakan di awal. Abdullah ibn Hamad sangat ingin menjadi bagian dari diri sang imam atau apapun yang bermanfaat bagi beliau, karena beliau Al-Imamul Bukhari begitu bermanfaat bagi umat. Bahkan pun jika Allah takdirkan beliau hanya menjadi bulu halus di dada Al-Imamul Bukhari. Allahu Akbar. Mari kita beranjak kepada syuyukhuhu, guru-guru Al-Imamul Bukhari. Seperti yang telah kita singgung bahwa Muhammad ibn Abi Hatim pernah mendengar sang imam berkata, "Aku menulis hadis dari 1080 pakar hadis, dan berikut ini adalah guru-guru yang paling banyak ditulis darinya periwayatan." Yang pertama, Abdullah ibn Yusuf At-Tunisi, lebih dari 300 riwayat. Kemudian Ali ibn Abdullah Al-Madini sebanyak 200-an hadis.
Lalu ada Abul Yaman Al-Hakam ibn Nafi', juga ada Musa ibn Ismail, ada Abdullah ibn Muhammad Al-Musnidi, kemudian ada Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dakin, Muhammad ibn Bashar yang lebih dikenal dengan Bandar, Qutaibah ibn Sa'id, Salman ibn Harb, Abul Walid, Hisham ibn Abdul Malik At-Tayalisi, dan Muhammad Al-Muthanna atau Muhammad ibn Al-Muthanna. Di antara semua gurunya, yang paling memiliki peran penting adalah mereka-mereka yang sudah mencapai derajat keimaman dalam semua bidang ilmu, seperti Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawai, sekitar 30-an hadis yang berasal dari beliau, Ahmad ibn Salih Al-Masri, serta Abu Nuaim Al-Fadl ibn Dakin yang tadi sudah kita sebut. Tetapi juga ada seorang imam yang paling berpengaruh dalam membentuk karakter beliau, gurunya yang bernama Ali ibn Al-Madini, di mana Al-Imamul Bukhari mengungkapkan kekagumannya pada beliau. Mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ali Al-Madini. Kata beliau, Al-Imamul Bukhari, belum pernah aku merasa begitu sangat kecil di hadapan siapapun selain di hadapan guruku Ali ibn Al-Madini. Namun uniknya, tahukah kita, sang guru Ali Al-Madini ini juga ternyata meriwayatkan hadis dari sang murid, dari Al-Imamul Bukhari sebanyak 70.000 hadis. Allahu Akbar, Masya Allah, seperti yang dikisahkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian kita beranjak kepada talamiduhu, murid-murid beliau. Di antaranya adalah Al-Imam Muslim. Kita sering mendengar Bukhari Muslim. Nah, Al-Imam Muslim ternyata murid daripada Al-Imamul Bukhari. Dan Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Nasai, Al-Imam Ad-Darimi termasuk murid-murid terpenting yang dididik oleh Al-Imamul Bukhari. Ada juga Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi, Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar ibn Abi Asim, kemudian Salih ibn Muhammad Jazrah, serta Abu Ishaq ibn Ma'kilan Nasafi atau Ibn Ma'kil An-Nasafi, dan masih banyak lagi tentunya. Mu'allafatuhu, karya-karya beliau. Di antara karya fenomenal beliau adalah Al-Jami' As-Sahih. Di antara karya fenomenal beliau adalah Al-Jami' As-Sahih, yang lebih kita kenal dengan Sahihul Bukhari. Kemudian juga ada At-Tarikh Al-Kabir, Al-Awsat, As-Saghir. Kemudian juga ada Khalqu Af'alil Ibad, kitab Ad-Du'afa As-Saghir. Kemudian juga ada Al-Adabul Mufrad, serta kitab Al-Kuna, dan masih banyak lagi tentunya. Aqwal beliau, kata-kata mutiara yang diucapkan oleh beliau. Di antara kata mutiara yang keluar dari mulut beliau yang mulia adalah la a'lamu syai'an yuhtaju ilaihi illa wa huwa fil kitabi wa sunnah. Ini sebagai pegangan buat kita semua dan perlu kita ingat baik-baik. Aku tegaskan bahwa tidak ada satupun yang dibutuhkan di dunia ini melainkan pasti ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi solusinya. Beliau juga berpesan, ma aradtu an atakallama bi kalamin fihi dzikrud dunya illa bada'tu bihamdillahi wa tsana'i alaihi. Tidaklah ada satu patah kata pun yang aku sebutkan mengenai dunia, melainkan aku awali dengan memuji Allah Azza wa Jalla terlebih dahulu. Beliau wafat di malam Idul Fitri tahun 265 Hijriah, malam Sabtu, saat salat Isya, dan disolatkan ba'da salat zuhur di hari raya Idul Fitri. Di hari itu usianya mencapai 62 tahun. Rahimahullahu ala juhdihi wajtihadi. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah, semakin tinggi pohon, semakin kencang juga angin bertiup menggoyang. Ungkapan ini biasanya ditujukan bagi para pesohor dunia, ya, mereka yang sedang meniti karirnya di dunia. Namun nyatanya ungkapan ini juga berlaku bagi siapapun yang Allah kehendaki, termasuk para ulama yang ternama. Al-Imamul Bukhari mengawali karirnya dalam dunia talabul ilmi dengan menghafal hadis bahkan saat usianya belum genap 10 tahun.
Beliau banyak mendengar hadis dari ulama negerinya Bukhara. Kemudian ia lanjutkan menimba ilmu dengan keluar dari Bukhara dan melakukan rihlatun ilmiyatun tawilatun, long journey untuk mendengar hadis dan ilmu syar'i dengan berkeliling negeri-negeri Islami yang terkenal dengan ulama-ulamanya. Ia masuk ke ibu kota dan menjumpai para masyayikhnya. Ia kelilingi Khurasan, Baghdad, Basrah dan Kufah di Irak. Kemudian beliau juga menyambangi Syam dengan seluruh negerinya, juga Hijaz dan Yaman serta Mesir. Dan setiap kali ia masuki sebuah negeri, pasti ribuan penuntut ilmu mengelilinginya untuk mengambil ilmu dan faidah dari beliau, serta meneladani adab dan akhlaknya. Dan masyarakat dari tiap negeri yang ia kunjungi pasti menyambut beliau seperti menyambut para raja yang dicinta seperti ulama dan juga khulafa. Dan api fitnah yang menjadi ujian bagi beliau bermula di Naisabur, satu kota dari kota-kota besar di Khurasan. Awalnya seluruh penduduk Naisabur juga menyambut kedatangan beliau dengan sambutan hangat, megah lagi meriah. Ada sekitar 4.000-an penunggang kuda, ditambah yang menunggang bighal dan himar. Belum lagi yang berjalan kaki, bahkan para pejabat dan gubernur pun ikut memeriahkan penyambutan kedatangan beliau jauh sebelum beliau memasuki Khurasan sejauh 100 km. Hingga terkesan berlebihan. Dan belum pernah dalam sejarah Khurasan ada orang yang disambut sedemikian meski ia adalah seorang raja yang dibanggakan. Hangatnya sambutan dan penghormatan masyarakat membuat sang imam akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana dan membeli sebuah rumah. Masih dalam suasana euforia senang akan kehadiran sang imam, para ulama setempat pun tak segan-segan untuk memotivasi para muridnya agar berlomba-lomba untuk bermajlis dan menimba ilmu beliau sebanyak mungkin. Termasuk seorang imam besar yang paling disegani dan ditaati kata-katanya, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Yahya Adz-Dzuhali. Al-Imam Muhammad ibn Yahya Adz-Dzuhali. Ia adalah seorang yang ucapannya lebih didengar bahkan lebih dari khalifah dan para gubernur. Dan ia juga ikut mendengar hadis dari Al-Imamul Bukhari serta ilmu syar'i lainnya. Bahkan ia rela berjalan di belakang beliau saat mengiringi jenazah menanyainya tentang kunyah para perawi hadis, al-ilal, cacat dan kekurangan para perawi. Seiring makin ramainya majelis sang Imam Al-Bukhari, sedikit demi sedikit namun pasti majelis-majelis ulama setempat mulai ditinggalkan oleh para penuntut ilmu, termasuk majelisnya Muhammad ibn Yahya Al-Hudali. Dan disinilah awal mula petaka dimulai, di mana mulai tumbuh benih-benih iri dengki yang disemai oleh syaitan dalam dirinya dan disuburkan oleh syahwat yang cinta akan popularitas dan anti persaingan, hingga puncaknya saat ia mulai bersilat lidah menuduh sang imam dengan tuduhan yang tak berdasar. Ia menuduh sang imam dengan mengatakan bahwa sang imam adalah orang sesat yang berkeyakinan bahwa talaffuz bil Quran adalah makhluk. Bunyi kata-kata dan kalimat yang kita baca dari Quran adalah makhluk. Itu tuduhannya. Dan ini lebih sesat katanya dari penyimpangan Jahmiyah. Padahal beliau tak pernah berkata demikian sedikit pun. Hari demi hari fitnah yang dituduhkan semakin masif dan tersebar luas hingga akhirnya sang imam diundang ke sebuah majelis atas inisiatif sang penuduh dan sudah disiapkan penanya settingan yang bertanya setengah menghakimi beliau, ma taqulu fil lafzi bil Qur'ani makhlukun huwa am ghairu makhluk. Wahai Al-Imamul Bukhari, apa menurutmu tentang talaffuz bil Qur'an? Lafaz yang keluar dari mulut sang pembaca Quran, apakah itu makhluk atau bukan makhluk? Beliau yang sudah merasakan kejanggalan sejak awal berpaling dan enggan menjawab karena ia tahu betul pertanyaan tersebut hanya untuk menjebak beliau, dan jawabannya dijadikan pembenaran atas tuduhan tersebut.
Namun rupanya sang penanya settingan ini terus memaksa hingga mengulangi dan mendesak beliau untuk menjawabnya. Akhirnya beliau pun menjawab bahwa Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk wa af'alul ibadi makhluqatun wal imtihanu bid'atun. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk, sedangkan perbuatan hamba adalah makhluk, dan pertanyaan semacam ini adalah bid'ah. Dan pertanyaan semacam ini adalah bid'ah. Ya, pertanyaan jebakan seperti ini adalah bid'ah karena tak pernah ditanyakan oleh para salafus saleh hingga sedetail ini. Apalagi jelas hanya didasari niat buruk untuk menjebak beliau, sehingga masyarakat akan menyimpulkan bahwa jika perbuatan hamba adalah makhluk, sedangkan talafud bil Quran termasuk bagian dari perbuatan hamba, maka ia otomatis juga makhluk. Padahal beliau tidaklah bermaksud demikian. Kemudian beliau pun meninggalkan majlis tersebut dan berdiam diri di rumahnya. Sedangkan sang penebar benih fitnah yang sudah dikuasai kedengkian, kian hari kian berani menampakkan kedengkiannya. Ia bahkan mengancam siapa saja yang masih mendatangi majlis Al-Bukhari, maka ia akan juga dituduh sebagai golongan lafziyah. Dan juga ia tegaskan, siapa saja yang hadir di majlisnya namun masih hadir di majlis Al-Bukhari, maka jangan sekali-kali lagi mendatangi majlisnya. Padahal saat itu di majlisnya ada Al-Imam Muslim ibn Al-Hajjaj, murid daripada Al-Imamul Bukhari, dan Ahmad ibn Salamah yang masih pro tentunya kepada Al-Imamul Bukhari. Dan sehingga mereka keluar dari majelisnya, dari majelis Yahya Al-Hudali, yang membuat ia semakin murka dan semakin bertambah pula tuduhannya kepada sang imam, hingga klimak dari kebenciannya ia berkata, la yusakinuni hadar rajulu fil balad. Hendaknya jangan lagi orang semacam ini, yang dimaksud adalah Al-Imamul Bukhari, tinggal dalam satu negeri dengan aku. Ya, akhirnya terkuaklah niat busuk dengan ucapannya ini. Dengan semua tuduhannya ia tak ingin tersaingi. Ia ingin majelisnya tak lagi sepi. Ia ingin Al-Bukhari angkat kaki, dan sayangnya ucapannya masih didengar oleh juhal dan sufaha. Mereka mulai berani menyakiti beliau dengan lisan, bahkan dengan tangan. Na'udzubillah. Dengan berat hati akhirnya Al-Imamul Bukhari pun keluar dari negeri ini demi menghindari madarat yang lebih besar. Setelah ia menjawab pertanyaan dari para muridnya mengenai sikapnya terhadap tuduhan dan pengusiran Muhammad ibn Yahya Al-Hudali, yang ternyata masih begitu kuat pengaruhnya di Naisabur, beliau menukil firman Allah dalam surat Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat 44. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang aku katakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku hanya kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Beliau keluar dari Naisabur setelah berpesan kepada muridnya Ahmad ibn Salamah bahwa ia keluar agar kalian, wahai murid-muridku, tak terkena imbas tuduhan oleh sebabku. Kemudian Ahmad ibn Salamah pun mengabarkan kepergian sang imam kepada seluruh jamaah. Dengan hanya Ahmad bin Salamah yang menemani beliau menuju kota Maru. Sedangkan Muhammad ibn Yahya masih saja terus membicarakan dan memfitnah beliau di majelis-majelisnya. Bahkan lebih daripada itu, ia menyurati para gubernur dan penguasa di Khurasan agar menjauhkan sang imam dari wilayah mereka. Maka tak heran jika kemudian banyak kota di Khurasan yang menolak beliau. Namun sang imam nampaknya tak tinggal diam melihat fitnah yang makin liar. Ia pun berkata dalam sebuah kesempatan, man za'ama min ahli Naisabur wa Qaus wa Rai wa Hamadan wa Baghdad wal Kufa wal Basra wa Makkah wal Madinah anni qultu lafzi bil Qur'ani makhluk fa huwa kadzdzab fa inni lam aqulha illa anni qultu af'alul ibadi makhluqatun. Bila ada dari penduduk Naisabur, penduduk Qaus, penduduk Ar-Rai, Hamadan, Baghdad, Irak, Kufah, Makkah dan Madinah yang mengatakan bahwa aku berkata bahwa pengucapan lafaz Al-Quran adalah makhluk, maka sungguh ia adalah seorang pendusta, karena aku sungguh tidak pernah mengatakannya. Aku hanya berkata sebagaimana yang dikatakan ahlu sunnah bahwa perbuatan amalan hamba adalah makhluk. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 96,
wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Salah satu dari dua makna ayat ini ialah seperti yang dimaksud oleh sang imam, yaitu Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan, amalan kalian. Sedangkan makna kedua adalah Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian buat untuk kalian sembah berupa berhala. Jadi berhala hanyalah makhluk, mengapa kalian sembah? Demikianlah sunnatullah berlaku kepada siapapun yang menyandang status makhluk. Ujian dan cobaan pasti akan menimpanya, baik untuk menggugurkan dosanya atau mengangkat derajatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتنا الأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنوا يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي.